Ad-dunya sa'ah faj'alha to'a. Dunya iki mek sediluk, gak sampai rong diluk. Apa meneh 99 diluk, gak sampai 99 diluk gak sampai. Maka dari itu, karena dunia iki mek sediluk gak sampai rong diluk, maka jadikanlah dunia ini untuk ketaatan. Karena dunia ini sebuah perjalanan, bukan pelarian. Makanya kita jalani, jangan kita lari dari dunia, kita jalani. Karena dunia ini perjalanan, bukan pelarian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, melanjutkan episode sebelumnya, masih di bab 40 tentang kisah salaf kita yang zuhud. Kisah mulai dari sahabat, tabi'in, kisah yang diambil zuhud. Karena bab-bab sebelumnya kan membahas tentang zuhud. Apa itu zuhud? Tidak kedunyan, ya. Tidak kedunyan. Seperti hadis yang insya Allah sudah kita hafal semua, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang yang cinta dunia adalah pangkal dari seluruh kejelekan. Orang pingin jelek, cinta dunia. Ya, cinta dunia. Melanjutkan di pasal 40, yaitu sekarang kita menceritakan tentang kisah seorang Amirul Mukminin, yaitu Umar ibnil Khattab. Di sini kisahnya yang di kitab cuma sedikit, tapi kita tambahi supaya sampai liburan nutut, dipanjang-panjangkan. Biasanya dicepet-cepetkan biar cepat hatam, tapi enggak. Disarai, dikasih hasiah juga kalau bisa. Yaitu sekarang tentang Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau lahir 13 tahun setelah tahun gajah, setelah pasukan Raja Abraha menyerang Ka'bah. 13 tahun kemudian Sayyidina Umar bin Khattab lahir. Jadi sama Nabi selisihnya berapa tahun? 13. Sedangkan selisihnya serangan Raja Abraha sama kelahiran Nabi itu selisihnya adalah 50 hari. 50 hari. Jadi pas kisahnya Raja Abraha mau menyerang Ka'bah itu ada kisahnya sendiri, yaitu ketika pasukan gajah menuju Ka'bah, di pertengahan perjalanan itu ada hewan gembalaannya punya kakeknya Nabi. Siapa? Sayyidina Abdul Muthalib. Sayyidina Abdul Muthalib ini adalah pemuka kaum mana? Kaum Quraisy. Orang yang sangat ditokohkan, orang yang sangat disegani. Disegani, dihormati, bukan dikasih sego. Disegani bukan dikasih sego, tapi dihormati. Karena
wibawanya. Nah, ketika pasukan gajah ini melewati gembalaan hewan ternaknya kakeknya Nabi, hewannya itu mati semua. Ya hewan ternak musuh gajah pasti kalah, gajah gede, mati semua. Akhirnya ketika mati semua, hancur berantakan, ketika sudah melewati itu kemudian dicegat. Bahasa Indonesia dicegat itu apa? Diadang sama pemilik hewan gembalaan tadi. Siapa? Sayyidina Abdul Muthalib. Diadang di pertengahan perjalanan, dihadang ketika mau masuk Ka'bah, mau masuk Mekah, dihadang. Ketika dihadang, Sayyidina Abdul Muthalib bilang ke Raja Abraha, stop dulu, jangan dilanjutkan perjalanan. Kemudian Raja Abraha tanya, kenapa engkau mau menghadang aku? Apa yang kau minta? Saya mau minta ganti rugi karena pasukanmu telah menghancurkan hewan ternakku, memporak-porandakan hewan ternak. Rugi banyak. Kata Raja Abraha, walang geletek. Saya kira kamu menghadang ini mau menghadang saya untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata kamu hanya ingin menghadang minta ganti rugi karena hewan ternaknya sudah diluluh lantahkan, mati gak karu-karuan wis pokoknya. Raja Abraha walang geletek. Apa jawabannya Sayyidina Abdul Muthalib? Loh, tenang dulu. Kalau hewan ternak jelas itu milik saya, tapi kalau Ka'bah itu bukan milik saya, nanti ada sendiri nanti yang menghadang. Tenang, jangan khawatir. Kalau Ka'bah nanti ada sendiri yang menghadang. Ente nono mari ki ndek ngarep. Gitu. Raja Abraha kedabru sapa kon iki. Bilang apa kamu ini? Gak ada, apa sing iso ngalahno gajah. Akhirnya Raja Abraha, ya nanti akan saya ganti rugi. Ya wis, Sayyidina Abdul Muthalib tidak menghadang lagi, langsung kembali. Ketika itulah kisahnya diabadikan di surat Al-Fil. Juga ada cerita saat itu ada orang yang mau menandingi surat Al-Fil. Siapa dia? Musailam Al-Kadzab. Mau buat tandingan surat Al-Fil. Mahwal fil udunhu tawil badanuhu kabir. Ya ditatawai. Itu bukan ya cuma RSD bisa kalau kayak gitu kan. Yang namanya Musailam Al-Kadzab. Gelarnya aja sudah Al-Kadzab. Jadi itu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu lahirnya 13 tahun setelah serangan pasukan dari Raja Abraha. Kemudian kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar mungkin kita sudah tahu secara detail maupun yang secara singkat. Jadi sebelum kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, ada seseorang suami istri ketika mau hijrah sama Sayyidina Umar dihadang. Kamu kate nandi? Intinya itu mau menemui Nabi Muhammad untuk mendalami Islam lah. Kemudian Sayyidina Umar di situ menampakkan kelembutan hatinya. Oh tirono ya wis, karepmu wis. Akhirnya si istri kan suami istri, si istrinya ini bilang ke suaminya, lah yo Umar iku ternyata duwe kelembutan hati, muga-muga iso oleh hidayah masuk Islam. Katanya suaminya, sampean kok ngomong ngono? Saya lebih percaya himarnya Khattab yang masuk Islam daripada Umar yang masuk Islam.
saking mustahilnya karena Sayyidina Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam. Bahkan pernah mau membunuh Nabi. Ya yang mau datang ke rumah Arqam ibnil Arqam kan itu mau membunuh Nabi. Katanya si suami itu, sampean niki ojo apa ngayal. Saya lebih percaya himarnya Khattab, maksudnya himarnya keledainya ayahnya Sayyidina Umar yang masuk Islam daripada Sayyidina Umar sendiri. Akhirnya apa? Si suami istri tadi bilang, sampeyan aja nemen-nemen musuh Islam. Adik sampeyan iki lho wis mlebu Islam. Loh, tenan ah? Iya, sak ipar-iparmu yo masuk Islam pisan. Akhirnya apa? Ketika itu kan Sayyidina Umar juga mau menuju ke Arqam ibnil Arqam. Nah, ke rumah adiknya dulu. Siapa nama adiknya Sayyidina Umar bin Khattab? Fatimah. Fatimah binti Khattab. Nama adiknya Sayyidina Umar Fatimah. Ketika gedor, siapa? Siapa di luar? Tanya siapa? Adiknya Sayyidina Umar. Tanya. Ana ibnil Khattab. Langsung dibuka, oh masku. Langsung. Suara apa tadi? Saya mendengar ada suara syair atau apa? Yang dibaca surat apa? Surat Toha. Toha. Ketika itu langsung, ketika sebelum dibuka itu ada guru ngaji, terus iparnya Sayyidina Umar, maksudnya suaminya Fatimah binti Khattab sama adiknya Fatimah binti Khattab. Ketika terdengar suara Sayyidina Umar langsung, aduh Sayyidina Umar, lembaran-lembaran Quran itu disikitno kabeh. Oh semburat wis gak karu-karuan, akhirnya dibuka. Nah, ketika dibuka langsung adiknya itu ditampar. Saking kuatnya tamparannya sampai berdarah. Saking kuatnya tamparannya itu sampai berdarah. Bayang non apuknya modelnya apa sampai berdarah itu. Jadi ketika ditampar sampai berdarah, Sayyidina Umar karena Sayyidina kakaknya muncullah apa rasa belas kasihan. Oh, adikku rek mari tak tabuk. Ini adik saya tuh. Langsung apa? Rasa ibanya muncul, langsung nyelimur. Apa yang kamu baca tadi? Saya mau lihat. Katanya adiknya, "Enggak, kamu enggak boleh baca karena kamu masih najis." Maksudnya najis kan belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Akhirnya langsung apa? Dijelaskan harus masuk Islam dulu kalau mau megang. Akhirnya langsung menuju ke rumahnya Arqam ibnil Arqam. Nah, di situ langsung digedor pintunya. Siapa? Umar bin Khattab. Langsung saat itu di dalam rumah itu ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Hamzah, ada beberapa sahabat lainnya. Ketika tahu di luar itu Sayyidina Umar bin Khattab, langsung di dalam itu sahabat pada ketakutan, termasuk tuan rumahnya. Langsung Sayyidina Hamzah bilang ke yang di dekat pintu, "Enggak usah takut. Kalau misalkan Umar ini masuk mau membunuh kita, saya sendiri yang akan membunuh dengan senjatanya." Hebat iki. Apa? Kalau membunuh dengan senjata sendiri itu masih masuk akal. Iki Sayyidina Hamzah bilang, "Tak pateni nggak senjatai Umar, nggak pedangi Umar." Saking kendele ya memang Sayyidina Hamzah. Dan juga kan Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Umar ini masuk Islamnya cuma selang beberapa hari, 1 hari atau berapa hari. Tapi yang masuk Islam duluan Sayyidina Hamzah. Nah, kalau misalkan dia mau membunuh di sini akan saya bunuh sendiri dengan senjatanya sendiri. Tapi kalau ke sini mau cari baik, alhamdulillah kita bukakan pintu. Nah, ketika dibuka langsung, "Mana Muhammad?" Nah, ketika itu langsung bilang mau syahadat, langsung dari situlah apa kaum muslimin wani gembor-gembor, wani memviralkan Islam. Sampai teriakannya itu sampai terdengar dari kejauhan. Dari sejauh yang paling jauh pokoknya.
Nah, kemudian dari situlah Islam semakin kuat. Karena kan Nabi pernah berdoa, ya Allah perkuatlah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Di riwayat yang lain langsung Nabi Muhammad bilang, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab. Kenapa kok lebih memilih Umar bin Khattab? Karena sifatnya, kalau Sayyidina Umar bin Khattab ini sifatnya sangat gentle. Kalau ada masalah, satu lawan satu. Bahkan dikeroyok pun Sayyidina Umar bin Khattab maju. Itu kegentelannya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Abu Jahal, Umar bin Hisham beda. Kalau mau ngapa-ngapain, sik nyeluk bolo. Kicik. Wani ambek bolo. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, wis gak ngenteni bolo. Siji lan siji. Sampai diceritakan ketika Sayyidina Umar masuk Islam kan bilang, aku mlebu ya sapa sing kate wani nentang aku tak anteni ndek lembah kono, Mas. Kono ndek pinggir wit nongko misalnya. Ndak. Ditunggu sampai beberapa lama gak ada yang berani datang. Ya siapa yang berani lawan Sayyidina Umar bin Khattab yang punya julukan Al-Faruq, pembeda antara hak yang dan batil. Dan juga saking banyak jasa-jasanya Sayyidina Umar bin Khattab ini sangat banyak. Di antaranya jasa-jasanya Sayyidina Umar bin Khattab ini termasuk diturunkannya ayat tentang hijab. Untuk hijab, kudung. Tentang wajibnya berkerudung, menutup hijab. Itu usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika Sayyidina Umar bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, rumah antum ini sering dimasuki tamu bermacam-macam. Bagaimana kalau istri-istri antum ini berhijab? Enggak lama kemudian langsung turun ayat tentang hijab. Tidak hanya itu, dalil tentang haramnya khomer itu usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dan masih banyak lagi. Termasuk makamnya Sayyidina Nabi Ibrahim itu kan dijadikan tempat sholat sekarang. Itu atas usulannya Sayyidina Umar bin Khattab. Juga usulan dikumpulkannya Quran jadi satu buku itu usulannya Sayyidina Umar di zaman pemerintahan siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Atas usulannya Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini sangat cerdas. Afdalun nas badal anbiya wa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, akan tapi di samping sifat-sifatnya beliau yang seperti itu juga punya sifat yang sangat lembut. Sangat takut kepada Allah, ya. Makanya dimasukkan di sini kisah zuhudnya seorang Sayyidina Umar bin Khattab. Meskipun Sayyidina Umar bin Khattab ini terkenal sangat tegas, keras dan seperti itu, bahkan bangsa jin pun takut. Kita takut ke bangsa jin. Wedi. Nang jeding wedi. Nang kebun wedi lek bengi dhewe. Padahal tidak ada apa-apa. Padahal mereka aslinya takut sama kita. Mereka kalah derajat sama kita, bangsa jin. Tapi kita juga kalah sama mereka dalam hal ibadah. Bayangkan, iblis jin ini tidak ada tempat di muka bumi ini yang tidak pernah disujudi sama jin. Iblis. Artinya apa? Dulu iblis iki wis sujud di manapun, awake dhewe ndek ndisikan.
Semua tempat pernah dibuat ibadah, dibuat sujud sama iblis. Saking ahli ibadahnya. Tapi kenapa kok sekarang dicap laknat sama Allah? Karena satu, sifat sombong. Aba wastakbar. Sombong. Makanya jangan sombong. Jadilah pria yang baik hati dan tidak sombong ya. Jadi itu banyak usulan-usulan Sayyidina Umar yang kemudian tak selang beberapa lama langsung turun ayat Quran. Sayyidina Umar usul ini langsung turun ayat Quran. Sayyidina Umar usul ini langsung turun ayat Quran. Jadi seperti itu. Bahkan ini hadis satu tentang niat itu. Yang meriwayatkan kan hanya satu. Yang meriwayatkan hanya satu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi meskipun hanya satu yang meriwayatkan, kalau yang meriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab, ya pasti bukan hoak. Bukan hoak. Tapi kalau sing meriwayatkan ono berita iki teko sapa? Teko arek iki lho. Black misalnya. Orang masih mikir-mikir soalnya arek iki ya begitulah. Jadi itu kisah, bahkan sampai kisah kelembutannya Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah ada satu sahabat, dia ini nggak kuat terhadap omelan istri, nggak kuat saking nggak kuatnya dia ini. Saat itu masa kepemerintahannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu sahabat ini mau mengadukan ceritanya ini, gak kuat sama istrinya, setiap hari diomelin pokoknya wis. Mau curhat, mau minta solusi ke Sayyidina Umar. Ketika mau mengetok pintunya Sayyidina Umar, dengar ternyata hal serupa juga dialami Sayyidina Umar. Istrinya sedang marah-marahi Sayyidina Umar. Masih bojo Amirul Mukminin yo ngene tipanu. Gak sida wis. Gak jadi, minta solusi. Akhirnya balik arah pulang. Ketika pulang kok Sayyidina Umar bin Khattab kebetulan buka pintu langsung. Habis mau ngapain? Mau ngapain ditanyai. Oh, enggak jadi. Enggak, harus bilang. Akhirnya bilang. Ceritanya kalau enggak kuat habis diomelin gini. Langsung Sayyidina Umar bilang, "Sekarang kita ini harus sabar. Bayangkan yang bantu kamu itu kalau bukan istri siapa? Yang masakkan, yang nyuci, yang mendidik anak, yang ini, yang itu, semuanya dilakukan istri. Artinya apa? Kita harus sabar. Itu. Kalau seorang laki-laki yang gentle itu marahnya bukan sama istri. Wanine nang wong wedok. Makanya ya buat bekal kalian nanti beberapa tahun ke depan mungkin. Kalau kalian sudah berumah tangga, kemudian kalau pengen di rumah itu selalu fresh, setiap kali pulang kerja itu mampirlah dulu ke masjid atau musola. Kayak apa? Meskipun hanya sekedar wudhu. Untuk apa? Agar hawa yang kita bawa ke rumah itu hawanya masjid. Hawanya masjid menenangkan. Karena tempat rumahnya Allah. Rumahnya Allah menenangkan. Kalau kalian di masjid gak tenang, ya perlu dipertanyakan. Orang mukmin itu kalau di masjid itu seperti ikan di dalam air. Ya wis mesti nih orang mukmin di masjid itu seperti ibarat ikan di dalam air, bukan di dalam kolam. Tapi kalau orang munafik berada di masjid seperti burung di dalam sangkar, kurungan. Sepertinya dia enjoy, tapi di hatinya kapan mulai ya. Kalau orang munafik seperti itu, di masjid seperti ibarat burung yang ada di dalam sangkar.
Orang mukmin di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Ya wis mesti. Jenenge wong mukmin kene ya ndek masjid. Karena masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah. Jadi itu. Masuk ke pembahasan kitab karena apa? Bahasnya terlalu banyak ini. Wa ma Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan adapun Sayyidina Umar bin Khattab fakana ya'kulu sa'ir fi khilafatihi wa yuraqi usaubah. Jadi Sayyidina Umar ini makannya itu hanya makan gandum, gak makan mewah-mewahan. Dumane Amirul Mukminin, oh yo mangane lelean apa? Gule anu. Enggak. Sayyidina Umar terkenal zuhudnya, yaitu makannya hanya gandum, gak aneh-aneh. Itu menandakan sifat sangat zuhudnya beliau. Dan juga beliau juga wa yuraqi usaubahu, ndak sungkan untuk menembel bajunya sendiri. Kalau kita ketok suwek titik wis gak digawe, elek. Isin disawang wong kok sik tembelan, kelambi kok tembelan. Sayyidina Umar ndak, meskipun seorang Amirul Mukminin enggak pernah malu untuk memakai pakaian yang tembelan. Kok banai ditembel. Enggak, kalau zaman sekarang enggak mungkin ada. Ya, long setiti ae kadang gak digawe wis. Bu, setrika ana, Bu. Enak ngongkon. Ya. Setrika dhewe. Wasiratuhu fi dzalika ma'rufatan, dan kisahnya ini dalam hal zuhud itu sangat ma'ruf. Ma'rufa maksudnya sangat terkenal, sangat tersohor. Kisahnya Sayyidina Umar ini zuhudnya itu sangat. Bahkan wa kana yaqra'ul ayah min kitabillahi fi sholatihi minal laili fayaghlibu alaihi al-khauf fayaskutu ala wajhi. Ketika Sayyidina Umar ini membaca ayat Quran dalam sholat malamnya, beliau ini saking mendalami ayat itu sampai dirundung ketakutan, saking takutnya. Baca Quran sampai sebegitunya. Kalau kita baca Quran sambil enjoy, sambil di mandek sik ditengeri, iya mang arekku ngene ya. Disela-selai gak karu-karuan. Sayyidina Umar baca Quran saking mendalaminya sampai ketakutan. Sampai ketakutan. Bahkan sampai faiskutu ala wajhi, sampai jatuh. Sampai jatuh. Pingsan, sampai pingsan. Fa yamrudu wala yakhruju minal baiti wa yu'adu. Jadi saking takutnya sampai pingsan, sampai sakit. Dan dikatakan saat itu Sayyidina Umar wala yakhruju minal bait, sampai tidak keluar rumah gara-gara mendalami ayat Quran. Gara-gara mendalami ayat Quran sampai seperti itu. Kita jangankan mendalami, kadang kita tidak percaya sama ayat Quran. Oh gak cak, bukti nih ayo. Berapa kali kalian mikir no duit? Aduh kan itu duit rek, ya apa iki kok meneh gitu len. Prayan gak nyekel duit ngene. Gak nyekel duit seakan kok kate mati meneh. Apa? Jadi kita ini harus seperti di dalam hadis, ta'rif ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika kalian senang, maka Allah akan mengenali kalian ketika kalian dalam keadaan susah. Oh coba pas duwe akeh ambiar wis. Mun nanti pese ambiar. Gak sembayangan pokon pese banyak wis. Tapi kalau gak punya uang, urip susah, ya Allah, bendina, ya Allah. Ya begitulah hidup. Seperti di bab sebelumnya katanya Imam Syafi'i,
Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunya iki mek sediluk, gak sampai rong diluk. Apa meneh 99 diluk, gak sampai 99 diluk gak sampai. Maka dari itu, karena dunia iki mek sediluk gak sampai rong diluk, maka jadikanlah dunia ini untuk ketaatan. Karena dunia ini sebuah perjalanan, bukan pelarian. Makanya kita jalani, jangan kita lari dari dunia, kita jalani. Karena dunia ini perjalanan, bukan pelarian. Yang lari dari dunia maka dia apa ya? Berarti cemen. Karena di dunia kita ibaratnya cari bekal. Karena sementara mek sediluk iku mang. Cari bekal untuk akhirat. Bekali sing akeh di akhirat cek man menyaman. Di dunia jangan man menyaman gelu. Tale. Dikatakan dunia ini penjaranya orang mukmin. Di dunia ini kita seperti di penjara. Kalau kita di dunia itu amal wala jaza. Tapi kalau di akhirat jaza bila amal. Kita beramal terus tanpa balasannya gak saiki. Tapi kalau ketika di akhirat dibales selama yang kita dilawan di dunia dibales tanpa kita beramal. Wis karya enak-enakan tok. Enak kan? Sebenarnya kalau kita percaya Quran sepenuhnya, kita nggak akan susah, nggak akan sumpek, nggak akan apalagi galau, kena PHP, nggak mungkin, ya, nggak mungkin, karena cekelane Quran. Bayangkan kertas, barang biasa, tapi ketika ditulis di situ ayat Quran, jadi mulia. Kertas loh, pemene menungso, apalagi manusia. Di dalamnya Quran, ahli fikih, ahli hadis, waduh. Kan sing kepingin. Kedukuran ya ngono. Lah kedukuran jeduk kok ya. Jeduk. Kudu makome. Nah kita iku bercita-cita setinggi langit. Engko lek logor iku gak logor nemen-nemen. Masih sik nyangsang di wit, sik ana anune sik an. Lek cita-cita wis cilik ati, ya gak bakalan jadi orang besar. Ya. Intinya kalian harus menghinakan diri dulu di pondok. Ibarat kata kalau kalian ini seperti proses metamorfosis kupu-kupu. Ibarat kata kalian ini sik dadi uler sian. Ya. Mangiso ae sakake sing dadi uler jan. Dadi uler. Ibarat kata kita sekarang masih dadi uler, mben lek wis dadi kupu-kupu, wis dakwah sana kesini untuk mengharumkan nama guru. Karena kita seperti perkataannya Al Habib Soleh bin Ahmad Al Idrus, kita ini menuntut ilmu, kita niatkan semata-mata hanya untuk menggembirakan umat Rasulullah daripada membebaskan kebodohan. Kita menuntut ilmu untuk membebaskan kebodohan umatnya Nabi. Maka itu yang akan jadi menggembirakan hatinya Rasulullah. Gak pingin menggembirakan Rasulullah. Ketika keluar dari sini aja sing dipikir kerja. Wis dijamin. Oh, orang aja sudah dijamin, apalagi santri, wis dijamin. Ojo mikir sing pekerjaan itu sudah Allah yang menentukan. Seakan-akan meragukan Allah. Syakun fir rizki, syakun fir rizik, syakun fir rozik. Kalau orang itu ragu kepada rezeki, maka dia ragu kepada sang pemberi rizki, meragukan Allah. Siap-siap apes. Seperti intinya kita hanya butuh yakin, seperti di Nadoman Imriti, malam yaktakid lam yantafi. Potongannya. Siapa yang tidak yakin maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat.
gak yakin, gak manfaat. Ya, kalian mondok yang awalnya niatnya mungkin coba-coba, kok nyaman, enak, ya wis diperbarui niatnya. Perbarui niatnya untuk dakwah, oh gak iso dakwah, gak iso ngajar. Ya wis misal kalian nanti kerja misal di pasar, jadilah ustadz di pasar. Maksudnya yang dibicarakan itu ilmu terus. Ya, meskipun sedikit pasti akan memberi barokah manfaat kepada lainnya. Jadi itu kisah seorang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Dan kisah kewafatannya mungkin kita sudah tahu, yaitu ditusuk ketika sholat. Karena gak mungkin ada yang berani lawan satu sama Sayyidina Umar. Akhirnya datanglah seorang pecundang membunuh dari belakang, bahkan ketika Sayyidina Umar sholat. Kepingin niru mati pas sholat iki. Yo, mati apik iki. Sik gurung rabi gurung apa ya. Jadi itulah kisah kesuhutan seorang Sayyidina Umar bin Khattab. Wama Utsman radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk di kisahnya Sayyidina Utsman bin Affan yang disebutkan di kitab Jalailul Afham. Beliau mempunyai julukan Dzun Nurain. Apa Dzun Nurain itu? Ayo kelas lu. Yang memiliki dua cahaya. Kenapa kok dijuluki memiliki dua cahaya? Karena menikahi dua putri Nabi. Siapa? Pokoknya bukan Sayyidah Fatimah. Pokoknya bukan Sayyidah Fatimah. Sayyidina Utsman bin Affan. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.